Oke, selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Oke, bagaimana kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Puji Pak. Tuhan, kalau kabarnya baik-baik, Pak juga kabarnya baik-baik. Puji Tuhan. Sebelum mulai, kita harus berkenalan dulu. Perkenalkan, nama Pak Kris Hajo. Ini hari kita akan belajar. Tahu ini hari kita belajar tentang materi apa? Fisika ko, kimia ko, biologi ko apa? Fisika. Oke, pintar. Oke. Namun sebelum kita belajar, katong berdoa dulu. Oke, satu orang pimpin kita dalam doa. Ada yang bisa bantu Pak? Berdoa. Maju ke depan juga lebih bagus. Sebelum kita memulai akan pelajaran kita, marilah kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak ya Bapa untuk segala cinta kasih yang Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa jika Engkau masih memelihara kami, bahkan sampai saat ini Tuhan Yesus Engkau masih mengizinkan kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami, biar Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, glory haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk adik Peter yang sudah membawa kita dalam doa. Oke, sebelum itu Pak sudah ambil absen kalian tadi, jadi Pak mau absen dulu. Atau langsung saja, ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Berapa, Pak. Pak? Siapa yang tidak hadir? Nindi, Ika, Yuni, Lida. Ada yang Banyak, tahu Pak. keterangannya apa? Izin. Tapi kebanyakan izin, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau ada yang sakit, tugas kalian sepulang dari sini, kalian jenguk teman-teman kalian. Kalau yang tidak bisa jenguk, doakan juga sudah lebih dari cukup. Yang izin tinggal ingatkan teman-teman kalian, pertemuan berikutnya datang. Baik, Pak. Oke, jadi Pak tidak perlu absen dari Pak, tinggal cek saja. Sama lagi tadi, Indri, sama Nindi, Nindi, Ika. Ida. Oke, Ida. baik. Oke, baik, terima kasih buat partisipasi kalian semua sudah datang, semua sudah menjaga protokol kesehatan tidak? Oh, Pak juga lupa nih pakai maskernya. Sabar ya. Pak pakai masker dulu. Oke, kita akan belajar hari ini mengenai materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ini. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui kegiatan mengukur, mengamati, dan kalian melakukan percobaan, dapat diharapkan kalian bisa memahami tentang konsep dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar itu dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Ya. Oke, dalam subbab ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu momen gaya, yang kedua momen inersia, yang ketiga itu ada katrol yang dihubungkan pada suatu beban. Setelah itu ada momen sudut, setelah itu ada juga gerak menggelinding, ada kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Nah, pada pertemuan ini mau kita belajar semuanya? Tidak. Oke. Pak. Kalau tidak mau bermalam-malam dengan Pak di sini, jadi kita hanya belajar cukup 2 saja, Ya, yaitu Pak. tentang momen gaya dan kesetimbangan benda tegar. Oke. Jadi kita doakan waktunya cukup ya untuk kita belajar tentang hal ini. Ya, Pak. Oke. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar tentang momen gaya. Oke. Mengenai momen gaya, ada yang pernah lihat kunci pas tidak? Kunci pas, atau lihat Bapak di rumah ini bongkar-bongkar motor itu pakai kunci pas, motorboat. Ada yang bisa ada yang pernah lihat? Pernah, Pak. Pernah. Nah, oke, kalau ada yang pernah lihat, jangan pulang rumah ambil kunci baru buka Bapak punya motor. Baik bisa buka dan bisa pasang kembali. Kalau tidak bisa, nah itu repot ya. Ya. Jadi jangan dipraktekkan ya. Oke, di sini ada kunci, ya. Ada kunci dengan baut. Pak sudah pasang di sini. Jadi. Oke, di sini kita momen gaya. Oke. Jadi lihat demonstrasi ini, kita pasang kuncinya pada bautnya, baru kita putar seperti ini. Oke. Oke. Ini benda bergerak secara apa? Rotasi.
Oke, terima kasih Adik Peter yang sudah menjawab. Dia bergerak secara rotasi. Nah, perlu kita tahu ada dua gerakan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu gerak rotasi dan yang kedua gerak translasi. Oke. Gerak rotasi itu ada yang tahu? Tadi sudah disampaikan, diberikan praktik juga. Ada yang tahu gerak rotasi itu apa? Gerak yang berputar pada Porosnya. Oke, baik. Gerak rotasi itu gerak suatu benda yang berputar pada porosnya, pada pusatnya. Kalau gerak translasi itu gerak benda pada satu bidang datar atau bidang miring, dia langsung bergerak lurus saja. Jadi misalkan pada bidang ini kita letakkan ini, dia langsung bergerak lurus jatuh seperti ini. Itu disebut dengan gerak translasi. Nah, fokus kita hari ini kita akan belajar tentang momen gaya. Jadi momen gaya itu dia menyangkut dengan dinamika rotasi. Dia berarti benda yang bergerak secara rotasi. Nah, momen gaya di sini, jadi dari sini ada bisa disimpulkan bahwa momen gaya itu ada apa? Di sini ada apa? Gaya yang kita berikan kan? Iya. Ya dorong ataupun tarik ya, seperti ini. Dan gaya yang kita berikan pada ini baut, menyebabkan ini baut apa? Bergerak atau tidak? Dia berputar ya? Berputar ya? Oke, jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa momen gaya itu apa? Ada gaya yang kita berikan, setelah itu ada titik pusatnya atau ini bautnya sebagai titik porosnya, baru kita berikan gaya, dia bergerak dengan berputar. Jadi ada yang bisa ambil kesimpulan apa itu momen gaya? Ada yang bisa ambil kesimpulan? Oke, ini kali Pak sampaikan momen gaya itu disebut, maksudnya itu keefektifan gaya yang kita berikan pada suatu bendanya. Nah, ini gaya yang kita berikan pada kunci ini, pada suatu benda yang menyebabkan benda di baut ini bergerak pada porosnya. Jadi dia bergerak pada pusat porosnya. Jadi momen gaya itu merupakan keefektifan gaya pada yang dikerjakan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut berputar pada porosnya. Jadi yang kita bahas di sini yaitu gerak rotasi. Oke. Gerak rotasi ya. Jadi sudah tahu momen gaya tadi, keefektifan gaya yang diberikan pada suatu benda yang menyebabkan suatu benda berputar pada porosnya. Selanjutnya, setelah kita tahu apa itu momen gaya, selanjutnya kita perlu tahu ini persamaan dari momen gaya itu apa. Dari demonstrasi ini, pas mendorong pintu Gampang, Pak. nah, pakai mudah ya. Ya. Oke, berarti yang pertama kalau dorong dari ujung sini mudah. Yang kedua, dorong di tengah-tengah, di bagian sini. Oke, di tengah-tengah pintu. Nah, Di sini. oke, di bagian sini ya. Ya. Oke. Adik Peter dorong. Dia semakin agak berat, Pak. Oke, semakin berat deh, semakin susah, agak susah ya. Ya. Langsung dorong di engselnya. Tidak bisa. Oke, berarti pintunya tidak terbuka sama sekali. Tutup. Tidak bisa tertutup sama sekali ya maksudnya. Ya. Oke. Oke, Indri sudah tulis di depan. Oke, percobaan pertama dia mudah, kedua berat, ketiga tidak tertutup sama sekali. Oke. Oke, baik, terima kasih untuk adik Peter dan adik Indri yang sudah membantu Pak. Jadi tadi sudah diperhatikan ya. Oke, yang pertama tadi dorong pintu dari bagian ujungnya. Ya. Ujung pintu. Hasilnya itu apa? Mudah. Mudah sekali ya, mudah sekali tertutup. Ya. Mudah ya. Setelah itu didorong dari yang keduanya, dorong di tengah-tengah pintu ya. Tengah-tengah pintu. Itu hasilnya Agak oke, lumayan mungkin Lumayan sedikit mudah. Sedikit mudah lah. Sedikit mudah atau sedikit sulit. Sama ya. Ya. Selanjutnya, di yang ketiga dorong di bagian engselnya, engsel pintu. Pintunya tidak terbuka, tertutup sama sekali, dia tidak bisa bergerak sama Sulit tertutup. sekali sulit tertutup. sulit tertutup ya. Oke. Nah, dari sini ada yang bisa ambil kesimpulan. Kan pintu, oke. Oke, engselnya di sini ya. Oke. Ada jaraknya L-nya tadi. Di sini L1, L2 kecil sekali ya. Oke, ulang. Pakai gambar besar ya. Oke, misalkan pintunya ini ya. Engselnya. Di sini L1-nya, di sini engselnya, L2-nya di sini dan L3-nya di sini. Oke.
dorong dari L3, berarti jaraknya panjangkan jauh kan, misalnya Jarak jauh. Jauh. engselnya kan sebagai titik poros. Poros. Berarti jaraknya misalkan jauh, misalkan berapa meter sih? Misalkan berapa 5. senti lah. 5. Oke, bisa 1 meter lah, Oh, iya. 1 meter. Oke. Kalau di tengah-tengah berarti 50 cm atau 0,5 meter ya. Oke. Setelah itu di sini 0. Jadi setelah kita perhatikan, kalau jaraknya 0, pintunya tidak bisa terbuka sama sekali kan? Ya. Jaraknya 50 cm, pintunya bisa terbuka tapi sulit. Harus memberikan gaya yang cukup besar ya supaya bisa terbuka. Selanjutnya jaraknya itu di 1 meter, pintunya gampang sekali terbuka. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan seperti apa? Ada yang bisa menyimpulkan. Semakin Apa yang pertama, apa yang mempengaruhi pintu itu bergerak? Jarak. Ada jarak, ada apa lagi? gaya. Gaya. Oke, begitu juga dengan momen gaya tadi. Jadi yang berpengaruh pada momen gaya itu jarak dari titik poros ke titik kerja gaya. Dengan yang kedua itu gaya itu sendiri. Itu yang mempengaruhi momen gaya. Selanjutnya, dari sini dapat simpulkan bahwa semakin besar jaraknya, Ya. semakin besar jaraknya, pintunya semakin mudah Tertutup. tertutup ya. Tadi kan pas kita menutup pintu, semakin jauh jaraknya dari engsel kita tutup, dia mudah tertutup. Berarti menunjukkan bahwa semakin besar pula dia punya momen gayanya, momen atau kesempatan panjang lebar. Ada Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, semua sudah paham? Paham. Oke, baik. Semua sudah paham. Oke, tugasnya nanti Pak kirim lewat WA, kan kita dapat grup tuh. Ya Pak. Ya, Pak. Nanti Pak kirim lewat WA. Tugasnya tidak susah, tentang ini saja. Iya, Oke, Pak. sebelum kita berakhir, apa ingin bertanya sedikit? Dari apa yang sudah Pak jelaskan, momen gaya itu apa? Kita review kembali. Momen gaya itu apa? KFT ya. Keefektifan Keefektifan sebuah benda bergerak pada porosnya ketika diberikan Oke. sebuah Keefektifan, oke betul kan. Jadi keefektifan gaya yang diberikan pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berputar Bergerak pada pada porosnya. porosnya. Selanjutnya, rumus dari momen gaya apa? Oh, sana dari F kali F kali R. Oke, F kali R. Semakin besar gaya ini jarak, semakin besar jarak dari titik poros ke titik kerja gaya, maka Tahunnya semakin Tahunnya besar. semakin besar. kalau semakin kecil berarti semakin kecil tahunnya. oke, baik. Terima kasih adik-adik semua. Semua sudah paham ya? Ya. Sudah paham. Sebelum kita berpisah, tepuk tangan dulu kalian semua. Sebelum kita berpisah, satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Adik ini. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran kami hari ini, Bapa. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah boleh berguna bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Pak Guru yang telah menyampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya Tuhan, kami akan lanjut ke aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. 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 Oke, terima kasih untuk adik Indri. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Ingat, datang minggu depan kita akan bahas selanjutnya itu momen inersia. Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe.